Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu materi yang dipelajari di kelas 12 semester Gasal, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi oleh Bapak Agus Waskito, Sarjana Pendidikan. Baik, tanpa basa-basi, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Materi pembelajaran. Yang pertama, kita akan mempelajari yaitu tentang sejarah akuntansi. Selanjutnya, kita akan mempelajari pengertian akuntansi, manfaat akuntansi, dan kualitas informasi akuntansi. Nilai karakter yang dikembangkan dengan mempelajari materi tersebut, yang pertama, religius, berpikir kritis, bekerja sama, dan berkomunikasi. Simaklah video berikut ini sebagai persepsi kegiatan pembelajaran pada kali ini. Selamat menyaksikan. Pada video tersebut menunjukkan seseorang yang sedang pusing mengurusi masalah keuangan perusahaannya. Dia merasa harus menulis ulang setiap pemasukan, pengeluaran. Ada lagi yang hutang, ada yang belum lunas, ada lagi hutang yang belum dilunasi. Pusing. Kemarin uang siapa yang masuk, dan sekarang pun uang siapa yang keluar. Maka diperlukan solusi untuk membuat laporan keuangan yang jelas, tepat, dan efisien tentunya. Maka dari itu muncullah solusi untuk orang-orang seperti itu. Ya, akuntansilah solusinya. Kamu telah menyaksikan video yang kami tampilkan sebelumnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa itu akuntansi? Ya, dari segi bahasa disebut to account, yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan sehingga menjadi accounting. Menurut Sumarsono SR 2004, akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Menurut Asosiasi Akuntansi Amerika atau American Accounting Association (AAA), akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Jadi, dapat kita simpulkan, akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Laporan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis oleh pemakai informasi tersebut. Simaklah video sejarah akuntansi berikut ini. Menurut sejarahnya, ilmu akuntansi muncul pertama kali pada tahun 1494, yang mana di kala itu ada seorang matematikawan bernama Luca Pacioli yang berhasil membukukan pencatatan keuangan dengan model berpasangan. Isi dari buku adalah metode pembelajaran cara mengelola keuangan yang dibuat secara khusus untuk para usahawan di kala itu.
Sistem pembukuan berpasangan yang sudah menyebar di Eropa Barat mengalami perkembangan yang sangat signifikan, terutama di zaman-zaman pertengahan yang mana di kala itu terjadi perpindahan progres perdagangan dari Venesia Italia ke Eropa Barat. Karena eksodus para pedagang yang terbiasa melakukan pencatatan pembukuan, maka mulai berkembanglah sistem akuntansi yang beredar di Inggris kala itu. Karena perkembangan inilah muncul versi-versi baru dengan nama yang berbeda, Continental di Belanda dan Anglo-Saxon di Amerika. Dari beberapa versi yang ada, sistem akuntansi yang paling banyak digunakan adalah Anglo-Saxon. Ini disebabkan karena Anglo-Saxon dapat mencatat berbagai macam transaksi secara lebih mudah. Di samping itu, sistem Anglo-Saxon melakukan pembukuan yang terdapat dalam satu bagian akuntansi, sedangkan sistem lain justru memisahkan antara pembukuan dengan akuntansi. Sistem akuntansi di Indonesia bermula pada zaman Belanda hingga sekarang. Pada zaman penjajahan Belanda, perusahaan di Indonesia menggunakan sistem kontinental atau tata buku yang digagas oleh Luca Pacioli. Meskipun sama-sama berasal dari pembukuan berpasangan, tetapi akuntansi berbeda dengan tata buku. Setelah tahun 1960, akuntansi cara Amerika mulai diperkenalkan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, akhirnya sistem pembukuan di Indonesia pun berganti dari kontinental menjadi Anglo-Saxon. Dampak awal yang disebabkan oleh perkembangan akuntansi di Indonesia adalah pada tahun 1957, peristiwa konfrontasi Irian Barat yang melibatkan Indonesia dan Belanda, sehingga berakibat pada seluruh pelajar yang berada di Belanda ditarik dan melanjutkan studinya di berbagai negara, salah satunya adalah Amerika. Serta penanaman modal asing memberikan dampak positif terhadap perkembangan akuntansi, khususnya sistem akuntansi Anglo-Saxon. Pada perkembangan berikutnya, akuntansi di Indonesia menerapkan pedoman standar akuntansi keuangan atau PSAK sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi global, peningkatan transparansi laporan keuangan, dan peningkatan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Setelah mempelajari tentang sejarah informasi akuntansi yang masuk dari dunia sampai ke Indonesia, langkah selanjutnya yang kita pelajari adalah tentang kualitas informasi akuntansi. Adapun informasi akuntansi dinilai berkualitas apabila yang pertama mempunyai sifat relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, netral, tepat waktu, mempunyai daya banding, dan lengkap. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang manfaat informasi akuntansi. Adapun manfaat yang pertama adalah meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produksi produk atau jasa yang dihasilkan. 2. Menyediakan atau menyajikan informasi yang akurat dan tepat waktu, sehingga perusahaan dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif dan efisien. 3. Meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. 4. Meningkatkan efisiensi kinerja bisnis, baik itu pada bagian keuangan dan bagian lainnya. Dan yang terakhir, yang kelima, meningkatkan sharing knowledge. Dari manfaat di atas, dapat dikatakan bahwa sistem informasi akuntansi ini berperan sangat penting untuk suatu perusahaan. Selesai. Demikian pemaparan materi dari kami, akuntansi sebagai sistem informasi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan jangan lupa subscribe ya.
karena subscribe itu gratis. Kalau bisa membahagiakan orang dengan subscribe, lalu kenapa pelit untuk subscribe? Saya akhirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.